Halo sahabat Laksana, kali ini saya sedang berjalan-jalan di Indonesia International Motor Show. Setelah 2 tahun kita nggak pernah pameran, kita terakhir pameran itu di G-Convex, dan ini setelah 2 tahun pandemi, kondisi sudah mulai membaik, kita hadir lagi dalam pameran Indonesia International Motor Show. Nah, harapannya dengan adanya pameran ini, situasi perekonomian dan situasi kesehatan di Indonesia ini memang berangsur-angsur membaik, dan ini pertanda baik bahwa sekarang event-event boleh diselenggarakan. Nah, sahabat Laksana tentunya penasaran dong, udah 2 tahun kita nggak pernah ada pameran, dan ini pameran perdana yang kita ikuti lagi. Kita pengen ngerti ada apa saja sih di dalam Indonesia International Motor Show kali ini, dan semoga dengan adanya event ini akan membuka pameran-pameran otomotif lain, dan industri perbisan khususnya akan semakin bergairah lagi. Yuk dukung terus, dan sambil kita lihat apa saja yang ada di IMS ini. Oke. Nah, sahabat Laksana, ini tadi saya baru nanya ke informasi, saya pengen ngerti nih petanya ada nggak sih. Ternyata petanya belum jadi, belum selesai diproses. Tadi katanya suruh ngecek ke website, saya cari nggak ketemu. Nah, kita langsung jalan-jalan aja. Seperti biasa kita eksplor. Jadi kalau di J Expo Kemayoran ini dari pintu masuk utama, nanti ketemu patungnya Pak Soekarno ini, ada hall A sama B, sana C, D. Nah, tadi saya lihat-lihat sepertinya yang ramai sebelah sana. Kita jalan ke sana aja yuk. Nah, sahabat Laksana, saya lagi ada di hall yang pertama saya masuki. Setelah saya lihat-lihat tadi di depan memang ada standnya mobil-mobil baru. Tapi di sini juga banyak sekali menampilkan unit-unit retro ataupun juga unit-unit custom. Nah, ternyata di sini banyak unit retro dan unit custom. Demikian juga Laksana. Laksana di sini kita menghadirkan unit custom. Penasaran unitnya seperti apa? Kita lanjut jalan sampai nanti kita lihat produknya Laksana yang kita custom. Oke, yuk. Nah, kita udah berjalan-jalan sampai di hall yang kedua, dan ini udah mentok, itu ada pintu. Kalau di hall yang kedua ini kebanyakan adalah kendaraan-kendaraan pribadi, mobil-mobil kecil, ya kan. Nah, kita akan lihat ke yang sebelahnya, ada apa. Yuk.
Nah kita ini sudah ada di ujung hall D dan kita ada di posisi mezanin ada di luar. Nah disinilah produknya Laksana terparkir. Unit yang tadi saya bilang yang unit di custom. Penasaran kan unitnya apa? Yuk kita lihat. Nah sahabat Laksana, mungkin kemarin sahabat Laksana banyak yang bertanya-tanya, Laksana ngeluarin produk apa sih? Di teasernya IG keluar, di sosmednya Laksana keluar, dan banyak sekali yang DM ke admin, bahkan juga mungkin DM ke teman-teman yang ada di Laksana. Laksana ngeluarin produk apa sih mas? Ngeluarin SR3? Oh enggak. Nah kemarin yang ada di teaser itu ujungnya ini nih, ujungnya ini. Nah Laksana menghadirkan produk yang custom mabel banget, yang out of the box nih, yang belum pernah dilakukan oleh mungkin karoseri-karoseri bis yang ada di Indonesia. Dan ceritanya ini kita kemarin karena pandemi kita iseng-iseng cari konsep yang baru apa, dan kita buatlah motorhome. Dan kali ini kita bekerja sama dengan Bahana Selaras atau yang lebih dikenal dengan Base. Dan di sebelah saya ini ada Pak Bari Setiadi. Boleh dong Pak Bari diperkenalkan Pak Bari? Ya, saya dengan Bari Setiadi, saya adalah pemilik dari Base. Ya, gitu. Ini adalah kolaborasi pertama kita ya antara Laksana dan Base. Nah ini kami juga terima kasih sekali Pak Bari mewakili Laksana, dipercaya oleh Base untuk membuat motorhome. Jadi Laksana bikin luarannya, bikin casing luarnya, bikin bodinya. Nah untuk dalemannya, detailnya itu dikerjakan oleh Pak Bari dengan tim Base. Gitu. Mungkin Pak Bari bisa kasih sedikit ilustrasi dong Pak tentang motorhome kita ini, konsepnya gimana sih Pak Bari? Ya, jadi motorhome ini kalau mungkin di luar negeri ini sudah menjadi hal yang biasa ya. Tapi kalau di Indonesia ini sejak pandemi baru mulai ngetren. Baru ngetren karena banyak yang tempat wisata ditutup, terus orang akhirnya wisata sendiri dengan camper van istilahnya Pak ya. Dan ini semua saling mendukung ya, dan memang ini sudah saatnya Indonesia masuk ke era motorhome. Karena salah satunya adalah jalan-jalan di desa-desa juga semakin banyak ya, tempat-tempat juga semakin mempunyai akses sekarang, jalan tol sudah terkoneksi cukup luas ya. Bahkan sekarang trendingnya wisatanya ke gunung ya Pak ya. Betul, orang sekarang kok lebih nyaman ke outdoor dibandingkan masuk ke dalam mall gitu loh. Gitu loh. Ya. Karena efek itu kemarin juga kita banyak dibatasi untuk tidak beraktivitas di dalam ruangan dan tidak berkerumun. Makanya jadi wisata mandiri, berpetualang, tapi tetap dalam bungkus yang luxury ya Pak ya. Yang nyaman, intinya yang nyaman. Di sini kita nggak perlu mewah, yang penting itu nyaman. Gitu. Kalau motorhome itu nyaman digunakan, fungsional, dan yang paling penting dari semua adalah keamanan tetap nomor satu. Safety ya. Jadi kalau kita bicara motorhome itu sangat-sangat potensinya luar biasa di Indonesia, karena ya nomor satu kekayaan alam kita luar biasa Pak. Keindahan maksudnya, keindahan alam kita itu luar biasa. Jadi ya sobat-sobat ini pastinya pengen ya camping, melihat keindahan alam, dan paling nyaman itu tentunya dengan menggunakan motorhome. Jadi nggak perlu jauh-jauh sampai luar negeri ya Pak ya. Betul. Karena Indonesia itu aja indah banget. Dan mesti kalian eksplorasi. Luar biasa keindahannya kita itu. Nah Pak Bari sendiri dengan Base ini sudah mulai kapan sih mengkonsep motorhome atau luxurious car gitu? Saya itu sebetulnya melihat peluang ini sudah sejak lama Pak. Dari sebelum pandemi. Pertama kali saya bikin motorhome itu di Toyota Hiace, dan saya sudah pamerkan di gelaran Gias tahun 2018. Ya, pada saat itu memang orang seneng melihatnya, mereka tertarik ya. Tapi terus terang keinginan untuk memiliki kok masih belum ada. Nah, ternyata setelah pandemi
orang keinginan untuk punya itu justru menjadi Meningkat. lebih meningkat Betul. gitu. Jadi ya inilah sisi dari positif dari pandemi gitu ya, bahwa ternyata ada bisnis baru di bidang camper van atau motorhome yang Iya. lebih diminati. Gitu. Berarti sekarang demand-nya sudah mulai Sudah mulai ada. banyak ya Pak. Betul. Mungkin kalau kemarin-kemarin pakai unit-unit yang existing seperti Hiace, terus Betul. mobil-mobil yang sudah assembling dari ATPM, Betul. dalamnya di custom ya Pak. Ya. Nah tapi kalau ini kan kita kan bener ini unitnya unit ATPM, tapi ini kita customnya sampai eksteriornya. Kuncinya satu Pak, 4x4. 4x4, Ya. biar bisa Biar kemana-mana. bisa kemana-mana karena Untuk masih segala banyak medan. masih banyak tempat-tempat yang indah itu ya, yang ternyata nggak bisa diakses oleh mobil-mobil biasa, Ya. harus menggunakan 4x4. Ya tempat-tempat wisata, camping yang mana jalanannya masih berbatu-batu Ya. gitu ya. Ah. Ya sayang gitu loh. Saya Bahkan sendiri sering kadang merasakan nanggung. Saya kalau lihat dari teman-teman yang camper van itu, sukanya mereka memang cari yang menantang adrenalin, masuk Betul, kali, betul. naik ke jalur Ya. yang memang susah-susah ya, Ya. Pak, naik ke gunung gitu. Itu. Nah, kemudian ini kan karena kita kan eksteriornya aja beda nih, Pak. Kita Betul. Pak Bari dengan Basi mempercayakan pada Laksana ini Ya. untuk bikin bodinya. Nah, pertimbangannya kemarin apa nih Pak Bari? Kok menggandeng Laksana nih bikin bodinya nih? Ini karena sinerginya ya Pak ya, pada saat itu energi dari, bukan energi, jadi kebetulan juga dari Pak Stefan ya, Pak Stefan juga kok pas gitu loh, Ya. tepaan gitu. Dia juga lagi mau ke motorhome, saya juga lagi mencari rekanan yang jago bikin body. Ya, Bodybuildernya. terus terang kalau saya dalam hal bikin body saya agak kurang ya, dan bukan nggak berpengalaman dalam hal tersebut. Nah ini jadi ketemu gitu loh sinerginya ini antara Laksana sama saya, makanya saya putuskan ayo deh kita coba kerjasama ya. Laksana sebagai expert di bidang body-bodyan, Ya. saya ngisi Interiornya. dalemannya, iya. Nah, Dan ini- jadilah ini. Nah mungkin bisa dijelaskan Pak Bari, di dalam ini yang istimewa apa sih Pak Bari? Yang istimewa sebetulnya tidak ada yang terlalu istimewa ya. Yang istimewa adalah ini desain memang kita bikin bersama-sama dengan Ya. Laksana. Itulah yang menjadi keistimewaan gitu loh. Jadi ya ini kenapa bentuknya seperti ini, kenapa ada tempat tidurnya, kapasitas mau dibikin berapa orang, itu semua waktu itu kita bicara dari awal. Nah untuk unit camper van ini kita namakan apa Pak? Kita punya nama baru Namanya? yang disebut dengan Maha, Maha. Motorhome Adventures. Ya. Nah, ini Inilah perkawinan Base dan Laksana menimbulkan anaknya namanya Maha. Maha Motorhome Adventures gitu. Ya. Nah, ini unit ini bisa buat tidur berapa orang sih Pak? Idealnya 4 orang Pak. 4 orang. Jadi bayangan saya itu keluarga suami istri dengan dua Dua anak anak, ya, itu bisa dengan nyaman berpergian keliling Indonesia bahkan. Iya. Ya. Nah, jadi sahabat Laksana ini basicnya adalah dari mobil D-cab, double Double cabin. cabin. Double Kebetulan cabin. kalau yang sekarang kita pakai Navara ya, Nissan Pakainya ya. Nissan Navara. Ini memang seperti yang disampaikan Pak Bari tadi, ini bangku penumpang aslinya itu masih ada. Jadi tidak merubah struktur asalnya dari double cabin ini, jadi masih ada bangku pengemudi, bangku penumpang depan, kemudian bangku penumpang belakang, dan ini memang disetting untuk 4 orang. Nah kemudian yang kita rubah adalah bagian belakangnya, di bagian baknya yang biasanya ada baknya itu kita jadikan motorhome-nya ya Pak ya, Betul. kita bilang ya Pak Kabin ya. tambahan. Jadikan kabin tambahan. Nah di dalamnya itu ada sofa yang bisa merangkap jadi bed, jadi kita sebutnya sofa bed ya Pak ya. Betul. Kita pakainya electric sofa bed, kemudian di bagian atas ini, di atasnya kabin ini, Tempat tidur itu. ini juga tempat tidur. Ya. Nah pastinya sahabat Laksana penasaran kan, kita lihat dalamnya Pak yuk. Boleh, ayo. Pak Bari bisa menjelaskan yang Saya dibikin bisa Pak Bari. jelaskan sedikit. Nah, yuk. Ya. Ayo, Pak. Ayo. Siap. Nah kita mau lihat dalemannya dan nanti akan dalemannya lebih dijelaskan oleh timnya Pak Bari. Ya, ini kebetulan di sini ada desainer utamanya Pak Umbu ini. Ya, Oh. beliau ini yang sudah biasa bermotorhome ria sampai berbulan-bulan Oh, gitu. tinggal di jalan. Tinggal di jalan, Ya. road trip terus berarti ya. Loh, kalau kita cuma sekali-sekali, kalau beliau berbulan-bulan. Luar biasa banget. Ya. Oke. Jadi
termasuk banyak saran-saran dari Pak Umbu yang kita terapkan di mobil ini berdasarkan kenyamanan Berdasarkan pengalaman beliau ya. beliau dengan keluarganya, dengan 2 anak kecil, hidup di jalan tuh seperti apa. Gitu. Maka dari itu untuk lebih jelasnya biar Pak Umbu sendiri yang menjelaskan. Ya Pak Umbu. Ya. Nah, sahabat Laksana, sekarang saya sudah bersama Pak Umbu. Iya, betul. Nah, diperkenalkan Pak Umbu. Ya, nama saya Umbu. Saya juga adalah bagian dari tim Baze yang turut merancang daripada pembuatan motorhome ini, Mahal Motorhome ini. Gitu. Dan saya sebagai ketua daripada Indonesia Motorhome Club, di mana memang komunitas kita itu sukanya berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain dalam waktu yang lama. Jadi biasa stay di dalam sebuah rumah, tapi rumahnya rumah berjalan seperti ini, gitu loh. Road trip ya Pak ya? Road trip, ya overland kita ya. Orang nomaden ya Pak ya? Betul, betul. Nah, makanya karena seperti yang kita bahas tadi sama Pak Bari di luar tadi, ini berdasarkan pengalaman dari Pak Umbu road trip berbulan-bulan, bahkan mungkin bertahun-tahun ya Pak? Berbulan-bulan selama 2 tahun terakhir ini. Selama 2 tahun terakhir ini. Ya, kesempatannya Pak. Pas nih. Jadi kan sudah banyak sekali hal yang perlu dievaluasi untuk akhirnya bisa menciptakan produk seperti ini. Betul, ya Pak ya? Betul, berdasarkan pengalaman juga ya. Nah, mungkin bisa diceritakan Pak Umbu, ini di kendaraan ini, di motorhome ini, dilengkapi apa aja sih Pak? Oke, pertama itu kita selalu bagi dalam 3 mode. Jadi ada 3 mode. Pertama adalah mode ketika berkendara. Ya. Kita mau pastikan ketika orang yang ada di dalam, ketika dalam berkendara, semuanya memenuhi faktor safety-nya, keamanannya. Nah, dalam unit ini, ketika dalam mode berkendara, semua duduk di depan. Semua duduk di depan. Semua duduk di Di depan. kabin aslinya ya. Betul, di kabin asli, di mana semua pakai sabuk pengaman dan lain-lain gitu kan. Jadi ya apapun yang terjadi, posisi aman. Kalau miring mungkin akan rawan terhadap benturan atau guncangan, betul ya. Nah, setelah ride mode, orang sampai di suatu tempat, nah itu mulailah mereka melakukan kegiatan-kegiatan. Nah, kita bilang itu laser mode gitu ya. Oh ya, laser. Mode bersantai gitu kan. Nah, mode bersantai yang seperti kita lakukan sekarang nih, gitu kan. Kita mau makan, ini ada mejanya, kita bisa duduk, kita bisa kerja dalam mode seperti ini. Dan di samping itu juga, di sini ada dapat 2 sofa yang berhadapan, jadi memungkinkan kita untuk seperti di living room dalam sebuah keluarga. Betul, kayak di kafe. Terus kalau kita butuh makanan, kita bisa siapkan ada di kitchen area kita. Jadi kita punya kitchen set yang ada sinknya untuk kita mencuci bahan makanan. Kemudian kita ada stove juga untuk kita memasak bahan makanan tersebut. Ya. Terus kemudian dia dilengkapi juga dengan yang namanya pendingin atau kulkas. Betul, supaya apa? Kita bisa simpan bahan makanan di sana dan tetap segar. Begitu kita butuh untuk masak, kita keluarkan, kita cuci di atasnya, masak langsung, masak di sebelahnya. Kita taruh bumbu-bumbu di atasnya dan penyimpanan-penyimpanan lainnya sudah ada kabinet-kabinet yang memungkinkan kita untuk kita menyimpan barang-barang kita butuhan. Gitu dari ini kompornya. Kompornya ini kompor listrik atau kompor gas? Kita pakai gas. Pakainya yang gas. Pakai gas. Itulah. Fungsinya supaya apa? Supaya listriknya tidak terlalu membebani ke dalam mobil ya, begitu. Kemudian ini di atasnya sink ini tutupnya ini bisa untuk meracik ya Pak Umbu? Betul, jadi karena dia ada glass lid-nya, kita bisa tutup, kemudian jadi rata, kita mau potong-potong jadi talenan. Nah, makanya mungkin kan sahabat Laksana kan bertanya-tanya gimana sih caranya menghadirkan rumah di dalam kendaraan yang ya boleh dibilang relatif kecil lah, nggak sebesar seperti bis ya Pak. Betul, ya. jadi itu trikinya di situ ya. Dibikin kompak, bahkan ini ada toiletnya loh. Ada toiletnya ya Pak ya? Betul, ada toiletnya bisa buat mandi Pak? Toiletnya bisa buat mandi. Juga misalnya mandi, kalau tadi masalah isi, ini masalah keluarin. Gitu. Ini nggak dikasih microwave atau gimana Pak? Ini enggak, kalau ini kita nggak kasih microwave, tetapi opsional juga bisa ditempatkan microwave gitu ya, jika dibutuhkan. Tergantung permintaan dari customer, tergantung betul, kebutuhan ya. Iya, tentunya kita perlu cari microwave yang tidak terlalu besar, yang cukup dengan low wattage-nya yang lebih kecil, tapi bisa untuk menghangatkan makanan. Gitu. Kemudian ini untuk ya karena ini kendaraan, boleh saya bilang ini kendaraan kecil ya, kendaraan penumpang biasa kalau boleh kita bilang. Nah, kelistrikannya pun kan juga sebetulnya lumayan terbatas. Nah, kemudian untuk suplai kelistrikan ini kita mengandalkan apa ini Pak Umbu? Jadi kalau kita lagi berkendara tentunya dari kelistrikan alternator, betul, alternator.
Tapi ketika kita dalam keadaan seperti ini, stationary, ada beberapa opsi yang kita bisa munculkan. Pertama, kendaraan ini dilengkapi dengan yang namanya baterai tambahan. Secondary baterai memakai baterai lithium. Jadi sehingga ada penyimpanan di sana, lampu-lampu bisa kita nyalakan dan lain-lain hanya dengan memakai tenaga dari baterai itu dan mesin mati. Gitu ya. Oke. Baterainya itu kapasitasnya seberapa gede? Kapasitasnya ini yang kita ampere itu? pasang 100 ampere. 100 ampere. Betul. Jadi kalau untuk lampu-lampu dan lain-lain cukup untuk bisa sampai seharian bahkan sampai 2 hari penuh gitu loh. Oh, satu Iya, baterai iya, itu iya. untuk Karena lampu nyalakan ya. lampu standby ini Iya. dia kuat sampai Betul. 2 Bisa hari. sampai 2 hari. Bisa sampai 2 hari. Gitu. Luar biasa sekali. Nah, tergantung kita pilihan lampu-lampunya juga lampu-lampu yang low Yang ringan. low watt ya gitu. Terus kemudian juga tapi ada beberapa misalnya selain lampu-lampu kan kita ternyata ada kulkasnya juga. Kulkas juga aktif kan. Jadi mungkin akan memangkas waktunya dibandingkan hanya menggunakan lampu. Nah, terus kemudian kita juga di sini ada AC. Ada pendingin ruangan. Nah, pendingin ruangannya ini tentu membutuhkan watt yang lebih besar. Untuk itu bisa ada 2 alternatif, bisa pakai genset ataupun juga bisa memakai tenaga dari tempat-tempat yang kita tuju. Suka ada tempat Ada power kita, plug ya. Betul. Jadi nancep ke colokan listrik biasa itu. Nih, Betul. Nah, langsung semuanya bisa berjalan dengan nyaman. Apalagi kalau misalnya kita butuh nggak sih sebenarnya pendingin ruangan? Nah, ini pendingin ruangannya ini bagus kalau kita suka menjelajahi Indonesia di pantainya. Nah, kadang-kadang siangnya itu kan panas betul ya. bener. Anginnya sih kencang tapi tetap panas. Nah, ini hawanya butuh. tetap panas. Gitu kan. Atau misalnya kita dalam keadaan yang cukup ekstrim, misalnya kita di satu tempat, kalau di Jawa Tengah mungkin di Dieng ya. Di Dieng itu mungkin suhunya bisa sampai 11 derajat ke bawah ya. atau di atasnya bahkan bisa sampai 7 bahkan derajat. bisa minus ya. Bahkan sama minus tuh. Bisa minus. di atas. Katanya Betul. kalau di Dieng itu bulan Agustus biasanya bisa minus. Bisa ada bunga-bunga es ya. Ya. Betul. Nah, kalau keadaan ekstrim seperti itu, fungsi daripada air conditioner ini juga bisa sebagai penghangat ruangan. Jadi otomatis dia akan menjadi penghangat ruangan. Gitu. Jadi cuacanya seperti apa? Ya keindahan daripada motor mini, kondisi jalannya seperti apa? Ya kan, medannya seperti apa? Cuacanya seperti apa? Tetap nyaman. Gitu, Mas. Itu. Satu lagi, Pak. Oke. Pakai solar panel nggak ini, Pak? Ini tidak pakai solar panel. Tanpa pakai solar panel. Jadi alternator aja untuk kita mengisi ataupun dari luar. Berarti kalau yang baterai tadi tambahan yang 100 ampere lithium tadi, itu pengisian ulang dayanya apakah mengikuti dari alternator? Dari alternator. Betul. Dari Sambungkan. alternator ataupun ketika mobil ini di plug. Nah, jadi otomatis dia juga ada baterai charger yang mengisi ke dalam situ. Gitu. Betul. Jadi nggak perlu khawatir soal sumber daya listrik. Betul. Karena biasanya anak-anak zaman sekarang ini kan Butuh listrik ya. butuh listrik ya. Sekarang mungkin udah nggak butuh wifi tapi butuhnya nyolok ke listrik. HP-nya kalau baterainya tinggal dikit gitu kayaknya nyawanya juga berasa udah mau habis gitu. Masa dipanggil. Itu Udah mau mati gitu. Baterainya. keren. Nah, terus itu kan untuk laser mode-nya ya. Oke. Nah, ketika sudah sampai kita tiba waktunya untuk kita beristirahat. Kita beristirahat di sini ada 2 tempat yang bisa kita pergunakan sebagai tempat tidur. Ya. Nah, yang pertama adalah yang kita gunakan di sini. Jadi sofa yang kita gunakan ini kita bisa ubah menjadikan tempat tidur yang panjang dari ujung sana sampai ujung sini. Mejanya kita bisa lipat ke bawah, turunkan ke bawah. Kemudian sofanya ini akan menutupi meja tersebut. Nah, ini muat untuk kita tidur. Nah, tetapi apakah cukup? Padahal kan orangnya tadi cukup banyak 4 ya. orang, Betul. ya kan? Di atas juga ternyata ada tempat untuk kita beristirahat. Ya, cukup lega, cukup luas, dengan dilengkapi dengan sistem pop-up roof. Jadi roofnya bisa Atapnya diangkat. bisa diangkat. Betul. Jadi memberikan sirkulasi udara yang lebih bagus, memberikan cahaya pencahayaan juga lebih bagus, juga memberikan kenyamanan seperti kita tidur melihat bintang. Nah, itu. Nah, Pak Umbu, Yes. ini pertanyaan. Biasanya kadang kalau kita bepergian bawa anak-anak nih, khususnya kayak anaknya mungkin masih balita atau di bawah 10 tahun gitu kan, mungkin kan pengen kalau di perjalanan gitu tidur naik ke sini, itu direkomendasikan nggak sih, Pak? Kalau lagi dalam perjalanan, memang tidak direkomendasikan. Soalnya kenapa? Ketika nanti ada rem mendadak atau ada perpindahan kecepatan secara mendadak, pasti akan tergoncang. Misalnya kalau kita duduk biasa aja, kita rem kan udah otomatis kita badannya akan apalagi melayang. di atas ya. Apalagi di atas. Di luar
kontrolnya pengemudi dan Betul. co-drivernya nyonyah contohnya ya. Gitu. Dan sedangkan ini ketika jalan, ini pop up-nya ini harus turun ya Harus Pak? turun. Harus turun. Jadi kalau misalnya ketika ini diturunkan, semisal diisi orang itu juga sebenarnya ya bisa ya Pak? Muat, kalau dibilang muat sih muat. Tapi tidak direkomendasikan. Tidak direkomendasikan. Untuk tidur ketika tadi driving mode tadi ya Pak ya. Kalau capek ya kita tinggal menepi, buka dulu. tidur aja dulu. Gitu. Itu. Safety first. Yes. Itu. Jadi motorhome, Maha Motorhome ini bisa buat jalan-jalan, adventure, bisa jadi office, di sini bisa jadi tempat kerja, ya bisa buat anak-anak sekolah juga. Jadi practically ini adalah sebuah rumah. Gitu. Ya jadi bukan hanya sekedar WFH, tapi udah bisa kayak saya WFA. Apa tuh? WFA. Apa tuh? Work from anywhere. Ih, mantap. Oke. Kemudian ada lagi nggak Pak Umbu yang sekiranya menjadi keistimewaan dari Maha Motorhomes ini? Ya, Maha Motorhome ini selain dari kegunaannya tadi sudah lengkapi dengan shower untuk sanitasi, kita bebersih, terus kemudian dari sisi luar juga tetap bisa dipergunakan. Karena dari sisi luar ini ada awning. Side awning ya. Ada side awning yang kita bisa panjangkan, terus kemudian kita mau beristirahat di luar juga bisa. Terus di situ ada serving table juga yang melekat ke bodi, tinggal kita buka. Bahkan di luar juga ada showernya. Fungsinya untuk apa? Nyiram. Betul. Untuk kalau misalnya kita dari pantai, dari tempat yang kotor, misalnya di lumpur-lumpur, kita mau masuk, kita bisa cuci dulu di luar, ya, terus baru kita masuk ke dalam. Ataupun mau dipergunakan untuk kita membersihkan diri juga sebenarnya bisa. Terus kemudian di sini ada tempat hidden juga untuk tangganya, di mana tangganya ini juga bisa kita masukkan ke dalam atau bisa kita keluarkan untuk membantu orang ketika dia naik. Karena ini nanti bisa dibuka, oke, orangnya naiknya dulu, baru ini ditutup lagi jadi tempat tidur. Oh begitu. Betul. Jadi bukan naiknya dari sini ya Pak ya? Iya, bukan tapi dari ini sini. dibuka dulu ya Pak ya? Karena kan kita kalau anak-anak sih demen nggak naik turun betul. gitu kan, ya. Nah tapi kalau mungkin ya kalau udah punya usia, mungkin naiknya juga agak pakai effort lebih aman pakai tangganya. Oke. Gitu. Terus Ya, ini ada panel-panel listriknya juga panel-panel listrik yang touch, jadi juga nyaman ya. Oke, nggak perlu cetak-cetek tapi nggak perlu tas cetak-cetak aja. kayak listrik di rumah kamu. Di rumah Kuding, rumah kamu aku nggak tahu. Nah, ini touchscreen ya Pak ya? Touchscreen. Ini meter apa ya Pak ya? Itu untuk mengukur tangki air. Jadi kalau full tangki air, atau kalau sudah dia merah, warnanya merah saja, artinya sudah harus diisi kembali. Oh, indikatornya malah pakainya ini. Betul. Lah sedangkan ini tadi kan bisa buat mandi, bisa buat masak, bahkan bisa buat BAB, dan di luar itu tadi seperti di Pak Umbu ada showernya kalau misalnya dari pantai mau bersih-bersih. Kapasitas tangki air bersihnya berapa liter ini? Ini hampir 100 liter ya. Hampir 100 liter. Ya. 100 liter itu bisa buat mandi berapa orang ya Pak ya? Bisa lumayan lah ya. Cukup, tapi enaknya karena kita ada tempat untuk mengisinya juga, refillnya. Jadi dari luar kita tinggal masukkan selang, nanti otomatis terisi kembali ketika kita sampai di pit stop atau kita bilang rest area, ya, ataupun tempat di camping groundnya kita mau isi lebih mudah. Itu nanti ketika pengisian, ketika penuh itu dia langsung otomatis cut off atau otomatis nanti dia kan kita kelihatan dia akan air berlebihnya akan dikeluarkan. akan ada limpasan Betul. airnya. Nah, kita lihat udah penuh. Ataupun cukup hanya lihat dari sini ternyata sudah hijau, ya kita cabut. Oh gitu. Yuk, ini kita udah lihat dalemannya. Sekarang mungkin Pak Umbu bisa jelasin dong tadi yang disebutin ya tadi ya, showernya di mana, terus ngisinya air gimana, serving table itu kayak apa. Kita simulasikan Boleh Pak yuk. Yuk, mari. Nah, dari eksteriornya ini ada yang cukup menarik, bahwa pintunya terbagi atas dua bagian, ada di atas, ada di bawah. Jadi kalau kita hanya ingin mendapatkan pemandangan bisa buka yang di atas saja, atau mau keseluruhan jika kita mau keluar masuk. Kalau kita lagi masak juga membantu untuk supaya sirkulasi udara tetap terjaga, betul ya. Nah, setelah kita masak, apa yang perlu kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita tinggal siapkan serving table di luar. Ini yang sifatnya bisa kita buka tutup ya. Itu nanti dia menempel ke bodi, luar, disiapkan makanannya, kopinya, diselain dari jendela juga bisa. Kebetulan nih jendelanya adalah jendela yang bisa dibuka full. Ya,
push window yang dimana di dalamnya ini ada blindnya dan juga ada insect netnya. Oh gitu. Betul. Jadi meskipun terbuka, Ya. atas pun juga sama ya Pak Umbu ya. Jadi Betul. masih bisa dapat sirkulasi udara, tapi nggak perlu khawatir ada serangga masuk. Betul. Apalagi kalau udah sore, malam, di tengah alam biasanya suka tertarik sama cahaya, Betul. takutnya masuk. Nah, kita siapin tadi makanannya di sini, gitu kan. Terus kita taruh Meja sama kursi Betul. camping ya. Betul. Dan di Oh, atas ini adalah side awning yang tadi kita bilang. Dengan memakai namanya penggerak, nanti ada katrol penggeraknya. Kita putar, nanti dia akan panjang melebar sekitar 2 meter. Nah, akan melindungi kita dari panas ataupun dari hujan gitu. Nah, ini side awningnya. Terus kemudian tadi yang saya bilang kalau misalnya kita mau bersih-bersih ya dari luar, nih ada dari sini ya, ini kita buka ya, tarik keluar, kita putar, kita semprotkan yang mana yang kita mau bersihkan. Ini berarti pakai pompa ya Pak? Pakai pompa. Pakai pompa ya, bukan hanya gravitasi. Bukan ya? gravitasi tapi pakai pompa. Karena tangki airnya kita siapkan di bawah. Ada di bawah. Supaya apa? Supaya lebih safe, tidak kalau kita taruh di atas ketika airnya bergerak, tentu akan mempengaruhi stabilitas daripada kendaraan. Betul. Jadi kita prefer kita taruh di bawah. Ya. Gitu. Dan ini berhubung kita lagi di indoor, lagi di pameran, kita nggak usah nyoba airnya ya, nanti basah nanti. Dimarahin. Oke, lanjut lagi Pak Umbu. Oke, jadi secara eksterior memang itu, ini yang kita lihat ya. Tadi sudah ada pop-up-nya. Jadi itu juga ada 2 lapisan, mau kita tutup full atau kita mau tutup pakai insect net-nya juga ada. Jadi aman-nyaman. Nah, secara overall eksterior memang tidak ada banyak perubahan. Selain nanti ada dari sebelah sana, dari sisi sebelah itu ada tempat untuk kita mencolok listrik dan mengisi airnya. Nah, kita Yuk, bisa lihat. sana. Nah, ini colokan listriknya nih. Nah, jadi Oh, ini kalau ini sekarang posisinya tersambung dengan listrik. Betul. Listrik gedung ini berarti. listrik ya? gedung ini. Dan dia juga langsung ngecas ke baterai yang Cas baterai juga tambah yang ada tadi. di dalam. Nah, terus kemudian ini adalah untuk inlet airnya. Oh, ini. Oke, jadi kita masukkan selangnya ke sini, nanti otomatis dia akan mengisi water tank yang tadi. Terus ada satu lagi pintu besar. Nah, Hmm. kalau ini namanya black water tank. Ya, black water tank. Kamu Itu tahu, yang nggak perlu dibuka-buka. Black water tank itu apa? Jadi ini tadi pojokan sini tadi adalah toilet. Nah, karena ini unitnya ini juga portable, maka yang di dalam tadi pun juga portable. Seperti yang tadi saya bilang, di unit ini pun kalau dalam kondisi darurat sekali butuh ada panggilan alam, bisa BAB ya Pak ya. Betul. Nah, tapi nanti tanggung jawab kotorannya dibuang sendiri juga. Nanti dibersihkan. Biasanya dibuangnya di mana Pak? Bisa dibuang di tempat-tempat misalnya ada toilet umum atau di camping ground itu ada toilet-toiletnya, kita bisa buang ke sana. Dan ini kita bisa masukkan yang namanya cairan dissolve yang dissolve untuk segala kotoran di dalam supaya baunya berkurang. Terus kotorannya juga lebih cair jadi bisa lebih gampang lebih dibuang. mudah ya. Ya, jadi hancur, jangan dissolve. dibayangkan yang enggak. Ya. Gitu. Itulah sebabnya kenapa kalau di bis itu dilarang buang air besar. Karena yang pakai orang banyak. Kasihan penanggung jawabnya kernetnya cuma 1. Nah, kalau seperti ini kan yang menggunakan keluarga sendiri bahkan mungkin diri sendiri. Ya. Seperti itu ya. Oke. Itu dari luarnya di situ saja. Gitu. Oh ya Pak Umbu, saya penasaran. Ini kainnya ini pakai kain apa ya? Ini kita pakai kain khusus yang outdoor. Dia punya 3 lapisan. Jadi ada lapisan terluar yang kayak talas air, jadi airnya waterproof. Betul. Terus di dalam untuk mencegah kondensasi juga ada 2 lapisan lagi, gitu ya, untuk membantu supaya tidak ada pengembunan di dalam. Jadi ini tentunya juga selain waterproof pastinya juga windproof ya Pak ya. Iya. Betul. Jadi kan kadang biasanya kalau kalian camping pakai tenda sendiri, kalau nggak ada flysheetnya, nggak ada double layernya, biasanya nanti di dalam ngembun ketika pagi hari. Nah ini seperti yang dijelaskan Pak Umbu, dia ada 3 layer. Jadi meskipun dia terpapar embun atau hujan ketika malam hari atau pagi hari, itu nggak tembus sampai ke bagian dalam. Bagian ya, dalam. Gitu. Oke, mungkin cukup itu Pak Umbu. Nah, Terima kasih. Nah, sahabat Laksana yang tertarik untuk membuat camper van atau motorhome bisa menghubungi Laksana dan juga bisa menghubungi Base. Yes. Nah, untuk bodinya bisa di Laksana, interior bisa ke Base. Atau lebih detailnya nanti bisa menghubungi Pak Umbu di nomornya berapa Pak Umbu? Di 081 8-nya 5 kali 95. Nah, mau tanya-tanya soal
motorhome, camper van, langsung kepada pakarnya. Nanti biar dibuatin yang sesuai dengan kebutuhan sahabat Laksana. Oke? Nantikan motorhome yang lain dari Laksana dan Base. Laksanakan.